Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Poltekip Angkatan 54. Nama Muhammad Tarik Alkisti, Prodi Manajemen Pemasyarakatan B. Izin, saya ingin menjelaskan mengenai BLU, yaitu Badan Layanan Umum. Seperti yang kita ketahui, bahwa BLU itu sendiri atau Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Dan dalam kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi maupun produktivitas. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, khususnya pada pasal 68 dan 69, instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, maupun efektivitas. Instansi demikian dengan sebutan umum yang tadi kita sebut, ialah Badan Layanan Umum, diharapkan dapat menerapkan manajemen keuangan berbasis kinerja yang lebih baik. Pada tahun 2005, dikeluarkannya PP nomor 23 tahun 2005 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum. Aturan ini menjadi landasan hukum bagi instansi pemerintah lebih otonom di bidang keuangan. Jadi, mereka bisa mengerjakan itu secara lebih otonom. Aturan ini menjadi landasan hukum bagi instansi pemerintah di bidang keuangan. Selanjutnya, pada tahun sebelumnya 2012 sudah dikeluarkan pula PP nomor 74 tahun 2012 tentang perubahan PP 23 tahun 2005. Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dalam melakukan kegiatan didasarkannya pada prinsip efisiensi dan produktivitas seperti yang saya jelaskan pada pertama tadi. BLU atau Badan Layanan Umum memiliki 3 tujuan. Agar pembentukannya lebih efisien, lebih efektif, maka tujuan seperti itu harus segera dicapai. Yang pertama ialah memahami berbagai regulasi terkait Badan Layanan Umum. Yang kedua ialah memahami persyaratan menjadi Badan Layanan Umum. Yang ketiga, memahami aplikasi Badan Layanan Umum pada unit penelitian di universitas dengan mendiskusikan kasus yang ada. Seperti yang kita ketahui bahwa pada saat sekarang ini semua dituntut untuk serba modern. Maka aplikasi Badan Layanan Umum pun harus ikut tidak luput dari penelitian yang melibatkan universitas dan meneliti diskusi kasus-kasus yang ada. Pengertian Badan Layanan Umum dan persyaratannya adalah sebagai berikut. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dengan pola pengelolaan keuangan BLU, fleksibilitas diberikan dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang atau jasa, dan sebagainya. Badan Layanan Umum juga diberikan kesempatan untuk memperkerjakan tenaga profesional non-PNS serta kesempatan pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya. Persyaratan BLU. Menurut TP 23 tahun 2005, untuk bisa menjadi BLU ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, persyaratan substantif meliputi instansi pemerintah yang bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan penyedia barang atau jasa, layanan umum, pengelolaan wilayah kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum. Yang ketiga ialah pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi atau pelayanan kepada masyarakat. Dalam persyaratan teknis dijelaskan bahwa
Yang pertama ialah kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsi layak dikelola dan tingkatkan pencapaiannya melalui BLU, sebagaimana direkomendasikan oleh Menteri atau pimpinan lembaga atau kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya. B, bagian B, dalam persyaratan teknis juga dijelaskan bahwa kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat, sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU. Jadi, kinerja keuangan selalu dicek agar selalu menimbulkan hasil yang sehat dengan dokumen-dokumen usulan sebelum penetapan Badan Layanan Umum. Dalam persyaratan administratif, harus berisikan pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaatnya bagi masyarakat. Rencana strategis bisnis harus pula diperhatikan. Yang terpenting ialah laporan keuangan pokok yang harus segera dilaporkan. Standar pelayanan minimum maupun laporan audit terakhir atau penyataan bersedia untuk diaudit secara independen. Pengelolaan keuangan PPK BLU sesuai pasal 10 dan 11 PP 23 tahun 2005 dalam hal perencanaan dan penganggaran, Badan Layanan Umum melakukan beberapa hal berikut ini. Dalam pasal 10 ada 4 poin yang dijelaskan dalam pasal 10. Yang pertama ialah Badan Layanan Umum menyusun rencana strategis bisnis 5 tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis Kementerian Negara atau lembaga yang biasa disebut dengan Renstra KL atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang biasa disebut RPJMD. Yang poin kedua dalam pasal 10, Badan Layanan Umum menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis. Dalam poin 3, RBA disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya. Dalam poin keempat, RBA Badan Layanan Umum disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, dan APBN maupun APBD. Dalam pasal 11, Badan Layanan Umum mengajukan RKA kepada Menteri atau pimpinan lembaga atau kepala SKPD untuk dibahas sebagai bagian dari RKA, KL Rencana Kerja maupun anggaran SKPD dan rancangan APBD. RBA tersebut disertai dengan usulan standar pelayanan minimum dan biaya dari keluaran yang dihasilkan. RBA Badan Layanan Umum yang telah disetujui oleh Menteri atau pimpinan lembaga maupun kepala SKPD diajukan kepada Menteri Keuangan atau PPKD sesuai dengan kewenangannya sebagai bagian RKA-KL, rencana kerja dan anggaran SKPD maupun rancangan APBD. Menteri Keuangan atau PPKD sesuai dengan kewenangannya akan mengkaji kembali standar biaya dan anggaran dari Badan Layanan Umum tersebut dalam rangka pemprosesan RKA-KL. Rencana kerja dan anggaran SKPD tersebut atau rancangan APBD sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan dari APBN maupun APBD. BLU menggunakan APBN atau APBD yang telah ditetapkan sebagai dasar penyesuaian terhadap RBA menjadi RBA definitif. Setelah proses panjang, BLU harus mempertanggungjawabkan keuangan. Pertanggungjawaban keuangan Badan Layanan Umum yaitu menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan seperti yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan. Laporan keuangan yang dibuat oleh Badan Layanan Umum terdiri dari neraca, laporan aktivitas atau operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Yang terakhir, dengan diberikannya fleksibilitas di bidang keuangan, diharapkan Badan Layanan Umum menggunakan fleksibilitas tersebut sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan kepada publik. Efisiensi diharapkan tercipta dan pelayanan semakin meningkat tanpa terganggu oleh birokrasi keuangan. Contoh kasus OneGate dalam BLU. Berdasarkan UU Pendidikan Tinggi saat ini, ada perubahan status dari PT BHMN menjadi PT Badan Hukum. Dalam masa transisi tersebut, PT yang Badan Hukum harus menggunakan model pengelolaan keuangan PPK BLU. Sementara itu, PT BLU tentunya akan terus menggunakan model pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum itu sendiri.
Perubahan ini membutuhkan beberapa penyesuaian dari unit-unit kerja yang ada di universitas, terutama dalam hal pengelolaan pertanggungjawaban penggunaan anggaran perubahan dari PT BHMN ini yang muncul sebagai konsekuensi dari otonomi penuh ke otonomi terbatas yang bersifat sementara. Contoh kasusnya di sebuah universitas dalam situasi adanya UU Pendidikan Tinggi, salah satu perubahan yang menarik adalah One Gate Policy di level rektorat. Kebijakan ini merupakan pengaturan di mana seluruh penerimaan dana akan melalui satu pintu universitas. Model pengelolaan BLU atau PT Badan Hukum terintegrasi mulai dari perencanaan kegiatan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan ujungnya ialah pelaporan. Hal ini tidaklah mudah karena masih memerlukan pengintegrasian dari seluruh unit kerja yang ada di masing-masing fakultas dalam universitas tersebut. Pada saat unit kerja di bawah fakultas-fakultas masih diperbolehkan untuk menerima dana dan penelitian kerjasama atau pelatihan workshop, kebijakan One Gate memaksa penerimaan dana harus melalui satu rekening di universitas. Ini merupakan gambaran tentang alur penerimaan dulu dan saat ini yang dapat kita lihat. Dari satu rekening di universitas dapat terbagi menjadi ke beberapa fakultas yang ada di universitas tersebut. Dulu penerimaan bisa langsung ke unit kerja, sedangkan sekarang tidak. Model penerimaan ini yang sebelumnya diubah menjadi sebagai berikut. One Gate Policy atau penerimaan melalui satu rekening di universitas. Semua menjadi terpusat. Dari dana masuk, pengajuan dana, pencairan, dan pertanggungjawaban. Turunnya dana dari pihak universitas sulit dan akan terlambat sehingga membuat program penelitian terlambat pula, seperti yang kita ketahui. Dana penelitian yang masuk melalui universitas bisa dipotong oleh pihak rektorat tanpa ada negosiasi. Yang kedua, dana yang masuk ke sebuah unit bisa dipergunakan oleh unit kerja lainnya. Dikhawatirkan dapat terjadi kesulitan cash flow proyek penelitian kalau terjadi pencampuran ini. Sisa hasil usaha yang dihasilkan oleh sebuah unit kerja bisa tercampur dengan sisa hasil usaha atau kerugian dari unit kerja lainnya. Akibat dari situasi ini, maka tidak ada insentif bagi unit yang penghasil dan efisien. Sekian presentasi dari saya mengenai Badan Layanan Umum. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.